Tuhan, kami datang dalam satu kesadaran penuh bahwa kami adalah milik Tuhan. Segala hal tentang hidup kami, tentang kesenangan kami, bahkan tentang segala sesuatu yang terselubung dalam hati bahkan pikiran kami yang tidak diketahui oleh orang terdekat sekalipun. Namun karena kami adalah milik Tuhan, Tuhan mengenal apa adanya kami. Kami merindukan bahwa siapa kami di hadapan Tuhan, kami mau Tuhan kembali membentuk lewat kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan berkati semua kami dengan segala kerinduan yang besar yang sudah hadir di tempat ini untuk mendengar firman Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang ada di depan, yang menyampaikan firman-Mu pun Tuhan urapi di dalam otoritas kasih setia Tuhan. Biarkan apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran firman-Mu, dan tidak ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman-Mu yang tersampaikan. Tuhan yang berdaulat memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita buka bagian Alkitab pada hari ini untuk kita renungkan bersama dari Injil Matius ya. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kalau saudara sudah dapat bagian ini, mari menyimak. Saya membaca dari mimbar dengan bersuara kepada kita semua. Saudara bisa menyimak bagian ini dari tempat saudara masing-masing ya. Demikian firman Tuhan, Matius 8 ayat 5 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, saya mengundang saudara juga membuka bagian Alkitab dalam narasi yang sama dari kitab Injil Lukas. Pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 ya. Jadi di dalam pemberitaan firman Tuhan ini saudara bisa bersama dengan saya melihat ada beberapa perbedaan yang menarik. Tetapi kita akan belajar bersama dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau saya bertanya kepada saudara sekalian ya, saudara yang punya pengalaman indah, mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari orang-orang terdekat ada? Nah misalnya, contohnya, mungkin seorang istri yang mengingat kembali momentum di mana dia dilamar oleh sang calon suaminya yang menjadi suaminya dan mengatakan pada waktu itu, will you marry me, gitu ya, sambil memberikan sebuah cincin yang indah, gitu. Nah, senyum-senyum ini berarti mengalami. Atau juga misalnya seorang suami, gitu ya, yang mengharapkan di dalam pernikahannya tiba-tiba istrinya menunjukkan tespek positif dan dengan bahagianya dia merangkul istrinya dan bersuka cita bersama-sama di dalam pernikahannya.
Nah, beragam sukacita, saudara punya versi. Dan mungkin anak-anak muda di tempat ini yang hadir juga ya, mungkin pernah ditembak, mungkin pernah naksir, ada orang tertentu gitu, tiba-tiba langsung dia dekati dan mengatakan, jadian yuk, wah mimpi gitu ya, serasa wah dunia saya jatuh semua gitu ya. Nah saudara, kita masing-masing punya pengalaman tersendiri terkait dengan momentum di mana kita pernah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Dan mungkin kadang-kadang ketika kita berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita, kadang-kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan juga. Kalau yang tadi contoh-contoh itu terlalu indah gitu ya. Nah saya kasih contoh seperti saya di tempat sebelumnya melayani bersama rekan-rekan guru sekolah minggu, kita punya kebiasaan setiap kali momen Valentine, begitu setiap tahun begitu ya, kita akan bertukar kado saudara sekalian. Ya, jadi setiap kali bertukar kado, 1 minggu sebelumnya kita tarik lotre gitu ya. Jadi kita nggak tahu tuh siapa orang sebelumnya, kita nggak tahu siapa orang yang akan kita kasih, tetapi 1 minggu sebelumnya saudara sekalian kita udah tarik lotre dengan tujuan 1 minggu itu kita dengan dia memberi perhatian, mencari tahu. Itu tujuannya bukan hanya tentang hadiahnya, tetapi kita juga caring dengan orang yang akan kita beri hadiah. Nominalnya minimal 50.000, lebih boleh begitu. Nah, saudara, menariknya saudara sekalian, sejak mulai dari saya sebelum menikah sampai saya menikah, yang saya dapat itu selalu mangkok mie saudara sekalian. Mangkok mie saudara sekalian gitu ya. Ya saya pikir kalau sebelum saya menikah mungkin orang yang kasih saya mungkin oke lah, saya tinggal di gereja di pastori, jadi dapur itu terbuka langsung, jadi dia bisa memeriksa, guru Injil Rosa mah mangkoknya kurang begitu. Saya sudah menikah, saya sudah pindah rumah tinggal bersama suami saya, tetap lagi saya dapat mangkok mie saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan apa yang saya rasakan. Dalam pikiran saya ketika orang yang saya dapat namanya, wah saya perhatikan dia dengan teliti, bahkan minimal 50, kadang saya beli lebih dari itu, saya mau berikan yang terbaik. Harapan saya orang-orang tertentu nih, teman-teman sekolah minggu nih ya, guru-guru sekolah minggu akan berikan seperti itu juga. Faktanya setiap tahun saya dapat mangkok mie. Nah saudara, ini contoh saudara sekalian bahwa saya dan saudara memang kadang-kadang diperhadapkan dengan kondisi kita memiliki harapan tertentu, kita memiliki kebutuhan tertentu, tetapi realitanya adalah yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita menjalani apa adanya. Nah itulah hidup saudara sekalian. Dalam beragam versi dalam hidup ini, kita pernah mengalami berulang akan hal itu. Saudara, bagian kebenaran firman Tuhan secara khusus perikop yang saya dan saudara baca hari ini pun berbicara tentang bagaimana orang yang punya ekspektasi, harapan, kerinduan, tetapi dia mendapatkan sesuai dengan ekspektasi, harapan, dan kerinduannya. Dan kalau saudara dan saya menemukan di sini, narasi ini begitu sangat indah, bicara tentang seorang perwira yang bertemu dengan Tuhan secara langsung, dan ketika ia bertemu dengan Tuhan, ia mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya, isi hatinya, dan dia mendapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, saudara, peristiwa ini terjadi di Kapernaum. Saya ingin saudara dan saya belajar terlebih dahulu tentang Kapernaum. Ya, sebuah tempat, saudara dan saya ingin kita kembali mengingat bahwa Kapernaum adalah sebuah tempat yang berulang-ulang kali, saudara sekalian ya, Tuhan Yesus itu bersentuhan secara langsung di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus melakukan penyembuhan orang sakit di Kapernaum, termasuk ibu mertua daripada seorang Simon Petrus pun, saudara sekalian, dipulihkan dan disembuhkan di Kapernaum. Orang lumpuh dibawa melalui di atas, diturunkan dari atas, itu pun peristiwanya terjadi di Kapernaum. Hamba seorang perwira yang kita baca narasinya pada hari ini terjadi di Kapernaum. Kemudian apa yang terjadi di Kapernaum lagi? Ada pengusiran setan lagi saudara sekalian. Yesus mengusir roh jahat dari seorang pria di rumah ibadat yang menderita, itu pun terjadi di Kapernaum. Kemudian ada pengajaran di rumah ibadah, terjadi juga di Kapernaum. Yesus mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, kemudian respon dari orang yang hadir pada saat itu adalah mereka sangat takjub dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan penuh kuasa, terjadi di Kapernaum. Kemudian pemanggilan para murid-murid juga saudara sekalian. Pemanggilan para murid-murid juga terjadi di Kapernaum. Secara khusus beberapa murid-murid seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes,
mereka pun dipanggil oleh Tuhan Yesus di Kapernaum. Kemudian apa lagi saudara sekalian? Ada peristiwa lain lagi yang terjadi di Kapernaum, meredakan angin ribut, itu pun peristiwanya di Kapernaum. Apalagi saudara, berjalan di atas air, terjadi di Kapernaum. Apalagi saudara, memberi makan 5.000 orang, terjadi di Kapernaum. Apalagi saudara, ada banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan di Kapernaum. Artinya saudara sekalian, kalau menyoroti secara khusus tentang Kapernaum, itu berarti saya dan saudara diingatkan kembali bahwa setelah Tuhan Yesus diizinkan keluar dari Nazaret, yang menjadi sentral pelayanannya, banyak waktu, banyak pelayanan dihabiskan di Kapernaum. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara, ketika Tuhan kita telah begitu banyak waktu, banyak pengalaman, benar-benar menjadi tempat center di mana dia melayani di Kapernaum, tetapi apakah Kapernaum memberikan respon yang tepat? Seperti waktu yang telah Tuhan berikan berulang-ulang, pelayanan telah Tuhan berikan berulang-ulang itu terjadi di Kapernaum. Ini dia menariknya saudara sekalian. Alkitab mencatat saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus pernah mengecam Kapernaum. Dan kecaman yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Kapernaum ini sangat keras. Bahkan kalau saya dan saudara memperhatikan mulai di Matius 11 ayat 23, bahkan juga Lukas 10 ayat 15, ini di dalam narasi yang sama, itu dengan pengertian saudara sekalian bahwa Tuhan itu memperbandingkan Sodom dan Gomora dengan Kapernaum. Kapernaum posisinya lebih ada di bawah dari Sodom dan Gomora. Saudara bisa bayangkan di sini. Apa yang saya dan saudara temukan tentang Kapernaum di sini? Bahwa tempat sentral di mana Tuhan Yesus banyak sekali melakukan aktivitas pelayanannya. Berulang-ulang mujizat Tuhan dilakukan, pengajaran yang penuh kuasa dilakukan. Tetapi sesungguhnya tempat ini dikecam oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin membawa saudara untuk memperhatikan lebih jauh bahwa gambaran tentang Kapernaum adalah gambaran tentang kondisi Kristenan pada saat ini. Saudara dan saya ada di gereja, di komunitas bergereja, yang beragam versi tentang pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, apapun itu bentuknya terus dilakukan di dalam gereja. Di komunitas-komunitas Kristen lainnya beragam pelayanan, apapun itu terus dilakukan di dalam komunitas kekristenan. Tetapi apakah sudah sungguh-sungguh gereja menjadi tempat yang terbaik, yang respon dengan tepat? Setiap pemberitaan Injil itu tepat sesuai sasarannya. Setiap pelayanan yang dikerjakan tepat sesuai sasarannya, dan gereja menjadi wadah yang tepat untuk meresponi bagi kemuliaan nama Tuhan, atau justru sebaliknya seperti Kapernaum. Maka ini menjadi satu respon yang harusnya menggelisahkan saya dan saudara sebagai orang Kristen di masa kini. Bahwa tempat di mana berulang-ulang berita tentang anugerah kasih Tuhan diberitakan, tempat di mana aktivitas keagamaan itu terus dilakukan, tidak dapat menjamin bahwa tempat itu bisa berkenan kepada Tuhan. Maka saya dan saudara sebagai anggota gereja harus benar-benar mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita adalah tempat Kapernaum itu. Sasaran Tuhan terus-menerus melakukan pelayanannya. Mujizat demi mujizat terus dibukakan kepada kita. Tetapi kecaman yang keras terus kita alami. Apa yang menjadi permasalahannya sehingga gereja ini terus mengalami kecaman hingga pada masa kini karena gambarannya seperti Kapernaum? Kemungkinan besar kita menjadi orang-orang yang tidak bisa ada di wadah pemberitaan Injil Kristus tepat pada sasarannya. Kemungkinan besar kita juga menjadi orang-orang yang hanya sebatas melakukan rutinitas, tetapi kita tidak tahu arah yang tepat di dalam memuliakan Tuhan, seperti gambaran Kapernaum. Maka hari ini, saudara, kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang hidup bergereja di dalam kasih Kristus. Saudara, secara khusus, bagian tentang berita firman Tuhan dari narasi perwira ini, saudara sekalian. Saya dan saudara dibawa untuk melihat dengan jelas satu gambaran yang pasti tentang bagaimana keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan yang terjadi secara rohani, tetapi keselamatan juga yang berlaku secara fisik.
Ada beberapa gambaran kalimat yang digunakan di dalam Alkitab. Yesua, soteria, itu kata benda yang digunakan tentang karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Hisil, ya, di dalam konteks perjanjian lama. Itu merupakan gambaran tentang keselamatan yang dialami oleh umat kepunyaan Tuhan. Bukan hanya batasan tentang sifatnya rohani, tetapi ketika umat Tuhan berada di dalam penyertaan, diselamatkan di dalam perjanjian keluar, menggunakan kata hisil. Jadi ini membukakan kepada saya dan saudara sekali lagi tentang satu makna karya keselamatan yang bukan hanya diimani oleh orang Kristen bersifat eksklusif semata, tetapi dilihat lebih jauh tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berlaku untuk segala hal di dalam keberadaan diri kita. Termasuk yang dialami oleh hamba seorang perwira ini. Saudara, mari kita memperhatikan bersama. Pertanyaannya bagi saya dan saudara pada saat ini, saudara sekalian, adalah bagaimana seharusnya orang Kristen memiliki karakteristik yang memancarkan keselamatan yang dia alami di dalam Kristus. Tetapi sebelum masuk lebih jauh ke bagian itu, saya rindu kita memperhatikan bersama terlebih dahulu tentang bagaimana seorang perwira ini yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara memperhatikan konteks di Lukas pasal 7 tadi, saudara sekalian, agak sedikit berbeda dengan Matius pasal 8 ini, saudara sekalian. Di Matius pasal 8, saudara sekalian, narasinya berbicara tentang bagaimana perwira ini datang secara langsung, bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, berbicara dan mengungkapkan isi hatinya. Tetapi di narasi Lukas pasal 7, di situ kita lihat bahwa perwira ini mengutus tua-tua Yahudi untuk pergi mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saya dan saudara akan berkata, mungkinkah ini narasi yang berbeda atau kisah yang berbeda? Nah, maka kita lihat di sini. Kitab Injil menjelaskan kepada saya dan saudara, inilah pentingnya kita memaknai tentang apa artinya Injil sinoptik itu, saudara sekalian. Sin bersama, optik melihat secara bersama di dalam versi masing-masing yang dijelaskan oleh Injil sinoptik ini. Jadi saudara, kisah ini adalah satu narasi atau kisah yang sama. Tetapi kenapa berbeda di dalam penyampaiannya? Berbeda karena saudara sekalian, misalnya saya kasih contoh sederhana. Tanggal 6, 7 dan 8 saya diutus GKPKR Gedong untuk mengikuti kegiatan PGLII di Bogor, ya. Saya pergi bukan atas nama diri saya, tapi saya bawa surat kuasa dari gereja yang mengutus saya. Mungkin bukan saya, tapi hamba Tuhan yang lain pun ketika pergi dan membawa itu, berarti kehadirannya mengatasnamakan gereja. Hal serupa juga saudara sekalian terjadi pada poin ini. Ketika tua-tua itu menerima pesan daripada perwira itu, dari sang perwira itu, dan menyampaikan pesan itu kepada Tuhan Yesus, itu direpresentasikan sebagai kehadiran daripada sang perwira itu yang bertemu dengan Tuhan secara langsung. Jadi ini hanya permainan bentuk penulisan, gaya penulisan yang digunakan oleh masing-masing penulis kitab Injil ini untuk memberikan gambaran tentang pertemuan dan berita yang tersampaikan kepada perwira ini. Maka saudara sekalian dan saya memperhatikan di sini bahwa ada hal menarik yang saya dan saudara bisa belajar bahwa perwira ini ketika dia pergi, dia bukan mengungkapkan apa yang menjadi harapan dan kerinduannya secara pribadi. Tetapi yang dia ungkapkan adalah dulosnya. Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan penerjemahan kalimat ini hamba. Tetapi dulos yang dimaksudkan adalah budak, posisinya di bawah dari seorang hamba. Yang mana budak yang dimaksudkan ini adalah statusnya tidak diperhitungkan oleh kurios atau kiriosnya atau tuannya. Jadi budak yang sedang diperjuangkan oleh seorang perwira ini, kalau mau dilihat dari sistem budaya kebiasaan yang terjadi, nilai dirinya tidak dianggap sama sekali sebenarnya oleh sang tuannya. Tapi apa yang saya dan saudara temukan di sini? Disinilah kita bisa melihat bahwa seorang perwira dengan notabene sebagai orang Romawi yang diutus oleh negaranya sebagai
pemerintah yang memberikan jaminan keamanan di Kapernaum, sebagai pendatang di Kapernaum dengan notabene bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi dia dapat memanusiakan manusia. Saudara bisa melihat, menemukan alurnya di sini. Jelas bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia bertemu dan hidup di dalam lingkup komunitas beragama Yahudi yang mengenal Tuhan, meskipun komunitas itu memperlakukan manusia, seorang budak, bukan sebagai manusia, tetapi perwira ini bisa memberikan tepat posisi yang tepat kepada kepada dulosnya tadi dengan memanusiakan manusia. Saudara, ini menarik saudara sekalian. Kita boleh merefleksikan bagian ini dalam kehidupan beriman kita. Notabene orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukankah lebih banyak kita melihat lebih sering memanusiakan manusia daripada orang Kristen, jujur saudara. Berapa banyak orang Kristen yang menganggap nilai diri sesama manusia tidak ada artinya. Sementara di luar sana, berapa banyak orang-orang yang menyanjung dan memperjuangkan nilai diri manusia. Saya dan saudara berefleksi, sejauh kita memperlakukan sesama kita, orang-orang di sekeliling kita seperti apa? Berapa banyak waktu atau berapa banyak sering kita memandang orang lain lebih rendah dibandingkan kita, saudara sekalian? Berapa kali ketika kita berjumpa dengan orang-orang tertentu, kita menganggap kita lebih di atas daripada orang itu, saudara sekalian. Kita memandang orang lain sebelah mata karena kita memiliki kelebihan-kelebihan yang menurut kita lebih dari orang lain. Tapi bagian ini kembali mengingatkan kepada saya dan saudara untuk mengoreksi diri kita untuk tepat memanusiakan manusia. Saudara, yang berikut lagi yang saya dan saudara bisa lihat dari keberadaan narasi ini adalah ada satu relasi yang begitu sangat indah yang dibangun oleh seorang perwira yang notabene-nya dia tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara perhatikan tadi di Lukas pasal 7 tadi, saudara sekalian, yang menyampaikan berita kepada Tuhan Yesus adalah tua-tua Yahudi. Saudara dan saya tahu persis bahwa figur tua-tua Yahudi adalah pemimpin-pemimpin religius yang pandangan, pendapatnya sulit sekali dipatahkan oleh masyarakat. Tetapi kenapa seorang pendatang, ya, seorang yang notabene tidak mengenal Tuhan, dia bisa tanda kutip ya, memakai suara tua-tua ini untuk meminta permintaannya dijawab oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, saya memikirkan perwira ini dia punya membawa dirinya begitu sangat baik. Saya membayangkan orang ini dia punya pengaruh yang begitu sangat baik. Dan kalau saudara perhatikan di pasal 7 ayat 3, di situ digaungkan oleh para tua-tua ini bahwa ternyata perwira ini adalah seorang donatur pembangunan rumah Tuhan. Saudara, ini bukan berarti kalau orang berduit suaranya cepat didengar ya. Bukan berarti demikian ya. Faktanya walaupun demikian ya saudara, kalau orang berduit, pandangan, pendapatnya lebih cepat didengar dibandingkan orang-orang yang biasa-biasa saja dan ekonominya di bawah. Tetapi saya mau membawa saudara dan saya melihat di sini bahwa notabene pengaruh daripada seorang yang tidak mengenal Tuhan, yang basicnya dari Romawi, tetapi dia mampu menjalin relasi yang sangat baik dengan lingkup di mana dia bekerja. Bagi saudara generasi muda, anak-anak muda yang sedang ada dalam tantangan pekerjaan, saudara bisa menarik pelajaran iman yang luar biasa dari pengalaman seorang perwira ini. Bagaimana saudara membangun relasi networking yang baik, membangun kepercayaan yang baik bagi orang-orang dunia pekerjaanmu, dan di situ pekerjaanmu makin maksimal dan dapat dilakukan dengan baik. Ini adalah sebuah strategi yang sangat menarik yang sedang ditunjukkan oleh seorang perwira ini kepada saya dan saudara di dalam lingkup pekerjaan, bukan? Mari kita belajar menghidupi akan hal itu. Namun lebih indahnya, saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, yang bisa kita dapat belajar dari bagian ini adalah dia adalah seorang donatur yang membangun sinagoge. Bukan hanya satu tempat ibadah sinagoge, tetapi saya yakin lebih dari tempat ibadah sudah dia bangun. Untuk mendukung orang-orang Yahudi di tempat itu
boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhannya. Dan dia dihormati oleh figur-figur agama Yahudi yang ada di Kapernaum. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mari kita belajar tentang hal ini. Ketika saya dan saudara dipercayakan untuk berelasi dengan orang-orang lain di sekeliling kita, apakah kita juga siap menunjukkan, membawa sekali lagi relasi yang baik, pengaruh yang baik untuk orang-orang itu dibawa di dalam penyembahan dan peribadahan yang tepat kepada Tuhan. Kalau di dalam konteks ini jelas bahwa dia membawa pengaruh yang baik sehingga orang-orang itu bisa beribadah kepada Tuhan. Dan dia mengenal siapa Yesus Kristus yang sering datang ke sinagoge-sinagoge itu. Tetapi hanya sebatas mendengar. Hari ini saya mau kita belajar bersama apa yang bisa kita bawa pulang. Bagaimana karakter orang yang telah mengalami keselamatan di dalam Kristus yang harus kita hidupi dari implikasi, dari perenungan, dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, kita menjadi orang-orang yang sudah mengenal Kristus dengan kita memiliki karakter, kita menaruh segala tentang pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Kristus. Saudara bisa melihat dengan jelas meskipun seorang perwira yang tidak mengenal Tuhan pun, dia menaruh seluruh isi hatinya, pengharapannya kepada Tuhan. Meskipun alasan ketika dia menaruh pengharapannya ini dari apa kata orang yang dia dengar. Tentang siapa figur Yesus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Orang-orang yang sudah mengalami keselamatan itu. Orang-orang yang setiap hari tahu persis bahwa Kristus Tuhan kita. Yang beribadah di dalam gereja dari waktu ke waktu. Sejauh mana kita menaruh seluruh tentang pengharapan hidup kita benar-benar hanya kepada Tuhan. Atau kita masih menaruh di tempat-tempat yang lain. Bahwa dengan membangun strategi menaruh harapan di tempat lain itu akan memperkuat kemampuan diri kita sendiri. Kita belajar untuk menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Yang kedua saudara sekalian, mari kita belajar juga untuk membangun relasi yang baik yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Dan inilah yang Tuhan panggil bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan mengizinkan ada kesembuhan yang dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita yang telah mengalami karya di dalam Kristus ini, boleh Tuhan utus di tengah-tengah mereka dan menyatakan itu. Kalau orang seperti perwira ini saja belum mengenal Kristus, belum mengenal siapa Allah Yahweh sesungguhnya, dia mampu melakukan ini. Seharusnya saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah mengatakan mengimani Yesus Kristus akan lebih mampu melakukannya karena kita beriman kepada Tuhan kita. Tuhan memakai seorang perwira ini untuk memberikan kesembuhan, pemulihan, keselamatan bagi seorang budaknya. Ketika firman Tuhan ini, apa yang sedang Tuhan taruh di dalam hatimu untuk saudara dan saya membawa relasi yang baik ini yang mampu membawa orang lain mengalami itu. Bahkan secara khusus membawa orang lain menikmati Tuhan di dalam peribadatan. Saya ingin bagian ini saudara sekalian, kita berefleksi tentang bagaimana kita dengan status keanggotaan kita di dalam rumah Tuhan. Yang kita tahu peran kita bagaimana di dalam kita mendukung, membangun relasi untuk melalui komunitas di rumah Tuhan ini, pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan ini boleh terdukung dengan baik dan boleh terlaksana dengan baik. Saudara izin berkata saudara sekalian ya, berapa banyak orang-orang sebagai anggota gereja Tuhan yang ketika hidup di dalam bergereja, ketika memberikan satu dukungan, tujuannya mungkin mendatangkan damai itu kepada sesama, memberikan kepedulian kepada sesama, memberi dampak kepada sesama. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan mental yang keliru. Kita menempatkan gereja itu tempat sampah, saudara sekalian. Bagi kita barang yang mungkin bagi kita baik, tapi kita tahu expire-nya. 1-2 kali dipakai, 1-2 bulan dipakai, udah rusak. Kita kasih ke gereja. Saudara izin berkata ini mental yang kita bangun sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai rumah Tuhan seperti apa.
Saya malu sekali ketika berhadapan dengan seorang perwira ini. Oh, dia bukan orang yang mengenal Tuhan, saudara. Tapi berapa banyak dukungan sebagai donatur yang dia berikan dengan ketulusan hatinya, bahkan dia memanusiakan manusia di dalam komunitas budaknya itu hidup. Sementara budaknya dipandang di bawah dari level manusia. Apa konsep damai sejahtera dalam pertolongan tertentu yang kita mau berikan di dalam komunitas bergereja? Ketika kita masih menempatkan gereja sebagai tempat terakhir kita memberikan barang bekas kita. Bahkan lebih lagi saudara sekalian, di dalam konsep bagaimana saya dan saudara adalah orang-orang yang terus diingatkan tentang bagaimana kita mencintai pekerjaan Tuhan dengan memberi yang terbaik, dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kadang-kadang stigma berpikir kita di dalam mendukung pelayanan hanya sebatas ada di rel perpuluhan, saudara sekalian. Stigma berpikir kita, mental kita hanya sebatas ada di rel perpuluhan. Sedangkan Alkitab katakan, saudara sekalian, bahwa seharusnya orang Kristen memberi kepada Tuhan bukan hanya di level sebatas perpuluhan, tetapi bisa lebih dari itu. Lebih dari itu, untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan itu makin maju. Kalau stigma berpikir kita hanya sebatas perpuluhan, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang sudah cukup perpuluhan. Selebihnya kita tidak merasa bertanggung jawab di dalam komunitas rohani yang kita miliki seperti bergereja. Maka kita belajar, saudara sekalian, seperti seorang perwira ini. Sekali lagi berulang-ulang saya katakan, dia adalah donatur bagi pembangunan sinagoge, rumah-rumah Tuhan, di mana komunitas-komunitas kecil berkumpul dan beribadah. Dia melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Maka hari ini, saudara, kita belajar memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang terimplikasi dengan jelas sebagai anggota tubuh Kristus di dalam bergereja. Kemudian saudara sekalian, kita belajar juga memiliki karakter Kristus dengan mempunyai kepedulian yang lebih tinggi dengan orang lain. Peduli yang lebih tinggi dengan orang lain. Saya nggak tahu saudara sekalian ya, level ketika kita berbelas kasihan kepada orang lain, kita menempatkan orang lain itu seperti apa. Tetapi faktanya saudara sekalian, ketika kita mau menunjukkan belas kasihan secara tidak langsung, otomatis orang yang kita tunjukkan belas kasihan itu kita tempatkan dirinya di bawah kita. Ini stigma berpikir yang ketika kita merenungkan bagian dari narasi perwira ini harusnya membuat saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen tuh malu di hadapan Tuhan. Karena belas kasihan yang diberikan atau kepedulian yang tinggi yang diberikan dan ditunjukkan ini bukan hanya sebatas menempatkan diri bahwa orang itu ada di bawah kita, tetapi levelnya sama, saudara. Bahkan lebih tinggi. Saudara, kenapa saya katakan lebih tinggi? Karena ketika dia meminta pertolongan Tuhan, perwira ini meminta pertolongan Tuhan. Bahkan dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Perkataan kalimat seorang perwira ini, jangan datang ke rumah saya karena rumah saya tidak pantas menerima Tuhan. Diri saya tidak pantas menerima Tuhan. Dia menempatkan dirinya itu bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk budaknya. Malah justru dia yang menempatkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Maka saudara dan saya bisa melihat stigma berpikir kita ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada orang tertentu, kemudian kita menganggap kita ada di level ini dan orang ada di level ini, diruntuhkan oleh seorang perwira. Apapun yang kita berikan dengan alasan dan dasar belas kasihan, levelnya sama, bahkan lebih tinggi harusnya di hadapan Tuhan. Maka saya dan saudara, saya rindu saudara merefleksikan bagian ini. Sebagai orang-orang yang berjemaat di GKPKR Gedong. Apapun yang kita bawa kepada Tuhan,
untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, jangan tempatkan diri kita di atas sini dan persembahan yang kita berikan itu ada di sini. Tetapi justru yang terbaik lebih lagi yang kita mau terus berikan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Alkitab mau memberikan kepada saya dan saudara bahwa batasan kita mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan jangan hanya sampai di koper puluhan. Karena Yesus Kristus sudah menjamin segala pemberian yang terbaik dalam dirinya habis-habisan. Habis-habisan. Apa yang saya dan saudara beri untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan bukan sebagai balas budi. Tetapi bagaimana respon syukur yang keluar dari hati kita untuk beri yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian saudara sekalian, terakhir, kita belajar untuk percaya penuh kepada kuasa firman Tuhan. Saya nggak tahu hari ini ketika saudara mendengar saya berkhotbah, saudara fokus di sayanya sebagai manusia biasa, atau saudara benar-benar fokus kepada inti berita firman Tuhan. Saudara, saya benar-benar terkesima dengan perwira ini, saudara sekalian. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Bahkan firman yang disampaikan di dalam mimbar-mimbar gereja yang diungkapkan oleh hamba Tuhan pun adalah suara Tuhan. Dan semua kalimat yang diungkapkan kepada sang perwira ini, dia percaya sepenuhnya, meyakini sepenuhnya tentang kuasa dari firman Tuhan itu. Maka kalimat Tuhan Yesus, saudara sekalian, saya coba mencari tahu. Apakah kalimat yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada perwira ini sering Tuhan Yesus ungkapkan juga di dalam peristiwa-peristiwa momen yang lain? Hampir tidak ada. Kalimat yang sama hanya Tuhan tunjukkan pada perwira ini dan seorang perempuan yang mengalami perdarahan dan menjamah jumbai jubah Tuhan. Hanya 2 kali. Iman sebesar ini tidak aku temukan kepada siapapun juga. Sifat kalimat yang sama. Saudara bisa lihat respon ketundukan hati, percaya kepada kuasa dari firman Tuhan. Respon ketundukan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kebesaran kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Atas karya pekerjaan Tuhan bagi budak yang dimohonnya untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Respon itu diterimanya dengan percaya penuh kepada kuasa firman Tuhan. Saudara dan saya mari mengimplikasi bagian ini. Berapa banyak orang-orang Kristen seperti saya dan saudara yang datang di gereja sungguh-sungguh memberikan fokus perhatian kita kepada pemberitaan kuasa firman Tuhan. Atau justru saudara tidur, saudara. Saya juga kadang kalau kurang tidur di malam hari, pas khotbah jujur-jujur saja ngantuk. Tapi bagaimana upaya kita untuk melawannya? Berapa banyak orang-orang yang menganggap bahwa berita firman Tuhan itu sudah biasa. Dan kita tidak menghormati kuasa di dalam firman Tuhan itu. Hari ini saya dan saudara diingatkan. Lantas apa yang menjadi bagian saya dan saudara saat ini? Terakhir di slide ini. Pertanyaan ini saudara sekalian. Biarkan menjadi pertanyaan yang saudara harus pikirkan dan temukan jawabannya sendiri. Untuk mengambil langkah konkret sebagai orang-orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus dan membawa dampak dari keselamatan yang kita alami itu di dalam kehidupan sesama kita. Termasuk mungkin Tuhan memakai kita untuk menjadi jawaban dalam kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Saya kasih saudara waktu 1 menit sampai saudara menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Saya minta Cuantau Budiman
Bantu kita dengan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ungkapan hati Tuhan yang Tuhan telah bukakan kepada kami di minggu yang indah ini. Terima kasih kalau Tuhan menegur kami bagaimana hati dan ketulusan kami dalam mencintai Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih kalau Tuhan masih mengasihani kami, mengingatkan kami tentang bagaimana panggilan kami dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan bagaimana kami peka peduli juga terhadap kebutuhan orang-orang di sekeliling kami untuk mereka pun merasakan kasih karunia Kristus. Biarkan semua jawaban yang telah kami temukan, komitmen yang telah kami temukan dari jawaban atas pertanyaan ini, kami siap menghidupinya dalam sepanjang perjalanan hidup kami ke depan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Kristus. Hamba Tuhan sudah selesai berbicara. Tapi biarkan kebenaran firman-Mu ya dan amin selalu Tuhan gaungkan lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.